Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang mengekspresikan maksud mu'alim ya. Mengekspresikan perasaan melalui puisi. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari puisi dan juga sudah antum catat. Nah, bagaimana unsur kebahasaan dalam teks puisi dan unsur pembangun dari teks puisi itu sendiri. Kali ini kita akan melanjutkan tentang puisi, yaitu menyajikan teks puisi. Dalam menyajikan teks puisi, kita harus menulis puisi itu terlebih dahulu. Menyajikan itu menjadi dua unsur yang berbeda ya, bisa menulis atau membaca. Ada orang yang hanya menulis saja, ada yang hanya membaca saja, ada juga yang keduanya. Mereka menulis serta membaca puisi yang mereka buat. Nah, cara menulis sudah disampaikan di sebelumnya ya. Unsur kebahasaan itu salah satu faktor-faktor yang mendukung cara menulis puisi. Sekarang adalah membaca puisi. Dalam membaca puisi, kita harus memperhatikan yang namanya pelafalan ya, atau artikulasi. Jelas atau tidaknya antum dalam mengucapkan setiap kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut. Selanjutnya adalah intonasi atau tempo. Jadi, tempo itu yang mengatur kecepatan antum dalam membaca puisi. Intonasi itu adalah penekanan. Jadi, ada penekanan-penekanan di setiap kata-kata yang perlu ditekan. Yang ketiga adalah sikap. Ya. Sikap dalam kita menyampaikan puisi itu juga menunjukkan atau bisa dapat membantu bagaimana puisi itu bisa tersampaikan ke telinga pendengar. Selanjutnya adalah mimik dan gestur. Nah, maksudnya mimik dan gestur itu apa? Mimik dan gestur adalah bagaimana wajah kita atau ekspresi wajah kita dalam menyampaikan isi dari puisi tersebut. Nah, isi dari puisi tersebut ada yang sedih, ada yang bahagia. Itu harus menyesuaikan dari wajah si pembaca puisi. Jadi ketika membaca puisi, ketika sedih, puisinya ya harus sedih wajahnya. Ketika puisinya bahagia, itu juga harus bahagia. Nanti ketika kita sudah pertemuan di dalam kelas, mu'alim akan sampaikan lebih detail cara membaca puisi dan kita akan mempraktekannya di depan kelas. Selanjutnya adalah volume suara. Antum sudah paham, yang sudah di volume adalah keras atau tidaknya dari suara pembaca puisi. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras ya, yang penting terdengar dengan para pendengar. Jika terlalu pelan, bisa saja puisi yang disampaikan tidak terdengar ke telinga para pendengar yang jadinya tidak sampai. Selanjutnya adalah kelancaran dan kecepatan. Ini mirip dengan tempo ya, kecepatan. Nah, kelancaran itu jadi membaca itu harus lancar. Ada yang sudah SMP tapi cara membacanya mengeja seperti anak SD, itu nggak boleh ya. Jadi harus lancar. Itu adalah cara menyajikan teks puisi.
Itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Mualim tambahi satu slide lagi biar pas jadi 2. Menulis puisi membutuhkan proses dan waktu. Puisi memiliki bahasa yang khas. Bahasa puisi singkat tetapi penuh makna. Pemilihan kata menjadi hal yang sangat diutamakan untuk menentukan ketetapan makna. Unsur bunyi juga patut diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Penggunaan majas pun mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Itu adalah bagaimana cara menulis puisi ya. Jadi penggunaan majas nih ya, perumpamaan. Unsur bunyi, nah, ada sajaknya biasanya, AB, AB, atau kalau puisi itu bisa seragam, lebih bebas, beda dengan pantun. Pemilihan kata, nah ini harus tepat, agar maknanya itu sampai ke telinga pendengar. Serta bahasa puisi itu harus singkat tetapi penuh makna, tidak terlalu panjang, cukup singkat saja, yang penting penuh makna, gitu ya, dalam gitu. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Antum catat apa yang sudah Mualim sampaikan, ada 2 slide ya. Menyajikan teks puisi, yaitu antum bisa tulis dengan pola seperti ini atau catat ke bawah biasa. Dan juga ini cara menulis puisi membutuhkan proses dan waktu ya, unsur-unsur yang mendukung ini juga dicatat biasa aja. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini, singkat aja, tidak perlu terlalu panjang. Semoga yang singkat ini tetap dapat menambah semangat antum dalam menuntut ilmu, sehingga antum tidak banyak terbebani dengan tugas-tugas dari mualim. Singkat, yang penting padat dan jelas dan antum paham. Mohon maaf jika mualim ada kesalahan dalam proses menjelaskan materi dalam video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.